Salam sukses petani Indonesia. Di sini kami akan memberikan informasi terkait serangan hama yang biasa muncul di tanaman budidaya petani. Dalam hal ini adalah cabai keriting di lahan garapan milik Pak Darmo yang ada di Dusun Pantimulyo, Desa Tegarjo, Kendarjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nah, ini adalah kepompong dari larva dari rangkaian metamorfosa dari sebuah binatang pengganggu atau hama pengganggu tanaman yang dinamakan trip. Nah, dari metamorfosa ini dia akan mengganggu metabolisme dari pucuk-pucuk daun sehingga mengakibatkan tanamannya menjadi menguncup karena tanaman berusaha melindungi dirinya dengan bereaksi menguncup seperti mangkok atau biasa kalau di petani dinamain kelompoknya keriting. Nah, ini nampak sekali kecil-kecil keriting, daunnya tidak normal. Nah, seperti ini. Pak Darmo mulai menggunakan pupuk AGS nomor 1 sesuai saran kami. Di saat semua jenis tanaman budidaya pertanian di hortikultura yang mengalami gangguan serangan hama, kami menyarankan fase kehidupannya dikembalikan ke fase vegetatif, sehingga harus disemprot menggunakan AGS nomor 1. Fase vegetatif yang harus dilakukan minimal seminggu 2 kali penyemprotan di atas jam 4 sore untuk mengembalikan lagi fase vegetatif. Secara keseluruhan tanaman Pak Darmo kemarin seperti ini keseluruhan. Tapi kalaupun tanamannya kondisinya belum normal tapi sudah mulai banyak bunga. Nampak sekali bunga, bahkan ada yang sudah mulai berbuah kayak seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan pestisida kimia di proses metamorfosa hama yang dinamakan trip ini, dia akan menjadi merubah dirinya dari yang semula binatang yang biasa menyerang. Ada yang kalau kita mengamati secara mikroskopis, semula epidermis atau kulit dari trip ini tidak berminyak. Karena disemprot menggunakan pestisida kimia, maka dia berevolusi menjadi berminyak, sehingga muncul persepsi para petani yang menggunakan pestisida kimia seakan-akan obatnya hanya diminum oleh trip sehingga tidak sembuh. Sebetulnya tidak, karena dia berevolusi. Kalau menggunakan agen hayati dalam hal ini adalah pupuk AGS, maka binatang tersebut akan mati menjadi kepompong kering, pompongnya kering seperti ini. Dia tidak berevolusi. Nah, sini kering dengan sendirinya, lama-lama kering dan mati. Seperti itu. Dampak dari penggunaan pupuk hayati AGS pertama adalah menginfeksi dari saluran metabolisme pencernaan tubuh si trip akan terganggu karena pengaruh agen hayati masuk ke dalam metabolisme darah sehingga dia akan mati kaku. Yang kedua, dia berfungsi ganda mengembalikan fase vegetatif tanaman cabai sehingga sambil menyembuhkan, sambil membasmi hama, dia mengembalikan fase sekaligus membentuk lagi fotosintesis secara normal. Daunnya sudah mulai lebar, hijaunya gelap, sudah mulai berbuah. Terus kalau kita ketok seperti ini, dia tidak rontok. Ini pertanda tanaman posisinya sehat. Kalau tanaman sakit kena serangan trip, biasanya kita goyang seperti ini, semua daun dan bunganya rontok.
Ini sudah normal seperti ini normal. Ini saya berharap teman-teman petani Indonesia berlakulah bijak terhadap pembasmian hama dan penyakit sebelum banyak hama dan penyakit yang datang yang akan meminum atau tidak bereaksi terhadap serangan pestisida Anda semuanya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari rantai makanan yang ada dalam budidaya pertanian, bahwa kalau ada konsumen tingkat 1 maka akan ada predator tingkat 1. Nah, mari kita bergeser ke tanaman sebelahnya. Nampak ada predator dari trip tersebut. Oke, kita berlanjut ke tanaman yang di situ muncul rantai makanan secara sehat karena aplikasi agen hayati. Ini bukti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada larva dari trip yang kondisinya mati kaku seperti ini. Ini yang masih kondisinya menjelang mati. Ini kepompongnya kering. Nah, seperti ini. Nah, kalaupun dia hidup, maka dia akan diserang oleh predator trip. Ini dalam bahasa Inggris namanya ladybird atau kalosa seperti ini. Ini adalah binatang predator dari trip. Kalau teman-teman petani membasmi serangga menggunakan pestisida kimia, maka binatang ini juga akan mati. Itu yang kita sayangkan, sehingga sebetulnya ini adalah binatang yang menjadi teman petani. Ini adalah tadi yang saya sebutkan, dia akan berjalan mengelilingi daun di mana daun tersebut ada serangan trip. Dia akan membersihkan, atau dalam bahasa Inggrisnya menjadi sweeper, pembersih daun dari serangan trip. Ini karena posisinya sudah mulai ada sinar matahari, trip dan binatang serangga yang lain akan bersembunyi di balik daun. Ini dampak dari penggunaan agen hayati, maka binatang-binatang predator dari serangga pengganggu tanaman atau hama pengganggu tanaman ini akan muncul seperti ini. Ini kalau kita menggunakan pestisida kimia, tanaman serangga jenis ini juga tidak akan muncul, bahkan mati semuanya. Di saat serangga ini mati, maka populasi dari trip akan menjadi tidak terkendali. Makanya saya bersarankan ke teman-teman petani untuk bijak dalam bertaninya, jangan menggunakan secara berlebihan pestisidanya yang digunakan untuk mengusir hama penyakit. Sehingga di alam, di sawah, di lahan pertanian, teman-teman petani semua akan hidup predator dari para serangga tersebut. Teman-teman petani, di sini akan saya terangkan aplikasi AGS nomor 1 dengan AGS nomor 2 di masa pemasaan buah. Di sini tanaman cabai keriting berumur 2 bulan. Sudah normal sekali tanamannya, yang semula kena trip seperti ini yang tadi kita diterangkan di awal. Sekarang posisi tanamannya sudah mulai normal, nampak sekali buahnya lebat, tidak ada yang rontok, sangat sehat sekali. Nampak di sini si tanaman keberatan menyangga dari buah dari cabai, karena di posisi ini Pak Dharma tidak menggunakan penyangga dari bambu, sehingga ini nampak sekali posisinya miring, berat. Di sini akan saya terangkan bagaimana penggunaan aplikasi AGS nomor 2 dan nomor 1. Nah, di saat posisi bunga seperti ini, teman-teman petani, maka AGS nomor 2 diaplikasi. Oke, supaya bunganya tidak rontok,
kuat dan polinasinya sempurna atau proses perkawinan bunganya sempurna. Di saat mulai seperti ini bakal buah ini, maka seminggu berikutnya di aplikasi AGS nomor 1 yang warna hijau. AGS nomor 1 gunanya merangsang tunas baru. Tunas baru akan muncul lagi karena dia fase vegetatif. Fase vegetatif dari tanaman ini akan muncul lagi diiringi dengan bakal bunga seperti ini. Bakal bunga. Di minggu berikutnya setelah aplikasi AGS nomor 1 diulangi lagi menggunakan AGS nomor 2 untuk menyempurnakan pembungaan supaya tidak rontok. Begitu seterusnya. Seminggu nomor 2, seminggu nomor 1, seminggu nomor 2, seminggu nomor 1, begitu seterusnya, sehingga umur tanaman akan menjadi panjang karena nutrisinya tercukupi. Sehingga para petani dimungkinkan masa panennya akan lebih panjang. Yang normalnya 25 sampai 30 petik bisa sampai 40 sampai bahkan 50 kali petik. Tergantung nutrisi yang tercukupi di sini. Dampak kedua selain terus bertunas, dampak kedua adalah buah dari cabai keriting atau cabai apapun atau tanaman budidaya apapun yang di aplikasi AGS nomor 1 dan 2, maka buahnya akan semakin berbobot. Nanti waktu kita panen akan kita bandingkan tanaman sebelah kita yang berumur 3 bulan dan ini yang umur 2 bulan akan kita bandingkan. 1 kilo yang nggak pakai AGS biasanya isi berapa dan yang pakai AGS isi berapa. Nampak sekali perbandingannya di warna buah. Warna buahnya hijaunya gelap. Maka di hasil akhir nanti maka dia akan berwarna merah bagus. Kalau warna hijaunya hijau terang, hijaunya hijau muda, maka nanti di masa pemasakannya buahnya berwarna pink, tidak merah sempurna. Ini adalah cara mengaplikasikan AGS nomor 1 dan 2 di masa pembuahan.